wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahira dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum biologi pada transport membran, yaitu difusi dan osmosis. Percobaan pertama yaitu difusi. Sebelum melakukan percobaan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dan tujuan pada praktikum difusi ini. Difusi adalah suatu perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Pada difusi, membran plasma sangatlah berpengaruh. Tujuan melakukan praktikum difusi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses difusi tersebut dan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada proses difusi tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses difusi dapat dilihat pada praktikum berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air panas, air dingin, dan 2 buah kantong teh celup. Masukkan 1 buah kantong teh celup ke dalam air panas. Lalu, masukkan juga 1 buah kantong teh celup ke dalam air dingin. Tunggu hingga 10 menit. Setelah 10 menit, bisa kita lihat perbedaan dari kedua larutan tersebut. Pada air panas, warna larutannya berubah menjadi coklat kemerahan, sedangkan pada air dingin, warna larutannya berubah menjadi kuning. Kesimpulan proses difusi pada teh celup tadi adalah perubahan warna yang terjadi pada teh itu karena adanya perpindahan molekul dari zat pekat yang ada di dalam teh, yaitu konsentrasinya tinggi, ke air yang konsentrasinya lebih rendah. Pada percobaan tadi juga terdapat faktor penyebab difusi, yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat proses difusi itu terjadi. Sedangkan semakin rendah suhunya, maka proses difusinya akan berjalan dengan lambat. Percobaan yang kedua yaitu osmosis. Sebelum melakukan percobaan osmosis ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi dari osmosis. Osmosis adalah perpindahan suatu zat pelarut atau air dari konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis ke konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeabel. Tujuan kita melakukan praktikum osmosis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses osmosis tersebut dan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang berpengaruh pada proses osmosis tersebut. Untuk lebih jelas mengenai proses tersebut dapat dilihat pada praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah gelas berisi air panas dan 1 buah gelas berisi air dingin, 1 buah sendok garam, 2 iris mentimun, dan 2 iris kentang yang sudah diiris tipis seperti ini, 1 buah pulpen, dan kertas. Langkah pertama, ukur diameter kentang dan mentimun dengan meletakkan kentang pada masing-masing kertas. Lalu ukur juga mentimun pada masing-masing kertas. Selanjutnya, ambillah garam dan tuangkan ke
ke dalam gelas yang berisi air hangat. Aduk menggunakan sendok. Masukkan 1 buah mentimun dan 1 buah kentang ke dalam larutan garam. Masukkan juga 1 buah mentimun dan 1 buah kentang ke dalam air dingin. Tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat dan tiriskan kentang dan mentimun yang sudah direndam di dalam larutan garam tadi. Lalu angkat dan tiriskan juga kentang dan mentimun yang sudah direndam di air dingin. Lalu kita amati teksturnya. Mentimun dan kentang yang direndam pada air dingin memiliki tekstur yang kaku dan keras, sedangkan kentang dan mentimun yang direndam pada larutan garam memiliki tekstur yang lembek dan lembut. Selanjutnya, ukur kembali diameter kentang dan mentimun yang sudah direndam di air dingin tadi. Bisa dilihat diameter mentimun dan kentang yang direndam pada air dingin, diameternya tetap dan sama. Selanjutnya, kita ukur juga diameter dari kentang dan mentimun yang sudah direndam pada larutan garam tadi. Bisa dilihat kentang dan mentimun diameternya semakin mengecil karena direndam pada larutan garam, sedangkan pada air biasa dan dingin diameternya tetap. Dari percobaan osmosis pada kentang dan mentimun tadi, dapat kita simpulkan bahwa kentang dan mentimun yang direndam pada larutan garam akan memiliki tekstur yang lembek, lembut dengan diameter yang berubah menjadi kecil karena konsentrasi kentang dan mentimun lebih rendah dibandingkan larutan garam, sehingga sel yang ada di dalam berpindah ke larutan garam. Disinilah proses osmosis itu terjadi. Sedangkan kentang dan mentimun yang direndam pada air biasa, teksturnya kaku, masih keras, tidak berubah sama sekali dengan diameter yang sama. Nah, dari praktikum tadi, kita bisa mengetahui tentang definisi dari difusi dan osmosis. Kita juga bisa mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses difusi dan osmosis, serta proses-proses dalam difusi dan osmosis. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.